Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar baik untuk para tenaga honorer, khususnya yang mendapatkan kode R2 dan R3, yaitu kabar baik. 3 poin penting usulan pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu. Harap terrealisasi di bulan Ramadan ini. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Berikut ini informasi penting mengenai usulan tenaga honorer R2 dan R3 dalam proses pengangkatan menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Problematika tenaga honorer atau non-ASN selalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Sebab tenaga honorer atau non-ASN memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan ASN dalam berbagai aspek, seperti kepastian hukum hingga kesejahteraan jauh dari harapan. Apalagi mereka tenaga honorer juga bagian tulang punggung negara, terutama sektor pendidikan. Selanjutnya mengenai usulan honorer R2 dan R3 untuk mengisi DRH P3K sudah diajukan. Aspirasi tenaga honorer R2 dan R3 untuk mengisi daftar riwayat hidup atau DRH P3K telah resmi diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Usulan ini disampaikan langsung oleh Forum Honorer R2 dan R3 serta Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau AP3K Indonesia dalam diskusi yang difasilitasi oleh Mardani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI. Menurut Ketua Umum AP3K Nurbaitih, diskusi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kemenpan RB Suryo Hidayat serta berbagai pihak terkait termasuk tenaga honorer dan ASN P3K. Dalam pertemuan ini, beberapa poin penting disampaikan, di antaranya yaitu 1. Percepatan proses pengisian DRH P3K penuh waktu. Para tenaga honorer R2 dan R3 mengajukan permohonan agar mereka dapat segera mengisi daftar riwayat hidup atau DRH P3K sebelum tahap seleksi P3K tahap 2 berakhir atau selesai. Mereka berharap proses ini dapat dimulai pada Maret 2025, mengingat banyak tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi dan terdata dalam database
Badan Kepegawaian Negara atau BKN, namun kemudian dirumahkan atau dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Selain itu, banyak tenaga honorer yang sudah memasuki usia kritis, di mana pada bulan Juni mendatang tidak sedikit yang mencapai usia 58 tahun. Jika tidak segera mendapatkan kesempatan ini, mereka akan otomatis pensiun sebelum proses pengangkatan selesai dan tidak dapat memperoleh nomor induk pegawai atau NI P3K. Selanjutnya yang kedua yaitu solusi bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Kemenpan RB dan BKN diharapkan dapat mencarikan solusi bagi tenaga honorer yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS baik pada seleksi P3K pertama maupun kedua. Sebelumnya, Kemenpan RB telah menghimbau agar instansi pemerintah tidak terlalu ketat dalam menetapkan status TMS pada seleksi tahap kedua. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak tenaga honorer yang tetap tidak lolos meskipun telah memenuhi sebagian besar kriteria. Oleh karena itu, AP3K meminta agar ada kebijakan khusus untuk mereka. Kemudian yang ketiga, jaminan pensiun bagi ASN P3K. Isu lain yang turut disoroti adalah jaminan pensiun bagi tenaga P3K. Saat ini banyak tenaga honorer, maksudnya tenaga P3K yang telah pensiun tetapi tidak mendapatkan hak pensiun maupun jaminan kesehatan, sehingga mereka langsung kehilangan perlindungan sosial setelah masa kerja mereka berakhir. AP3K meminta pemerintah agar meninjau ulang kebijakan ini dan memastikan bahwa P3K yang telah mengabdi bertahun-tahun tetap mendapatkan hak finansial dan kesejahteraan di masa pensiun. Kemudian, respon positif dari Kemenpan RB. Menurut Nurbaiti, seluruh aspirasi yang disampaikan mendapatkan respon positif, baik dari Mardhani Alisera maupun perwakilan dari Kemenpan RB. Sebagai tindak lanjut, Mardhani Alisera akan mengajukan surat resmi kepada Kemenpan RB agar pengisian DRH bagi honorer R2 dan R3 bisa segera diproses mulai Maret 2025. Selain itu, dalam diskusi tersebut, Kemenpan RB juga memberikan penjelasan detail mengenai mekanisme pengangkatan P3K mulai dari pengusulan, formasi, hingga seleksi. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi tenaga honorer yang ingin mengetahui proses tersebut di tingkat daerah. Selanjutnya, harapan besar di bulan Ramadan. Dengan berbagai perkembangan positif ini, tenaga honorer R2 dan R3 berharap bahwa kebijakan pengangkatan mereka ke P3K penuh waktu dapat segera direalisasi sebagai kado istimewa di bulan suci Ramadan.
Mereka berharap semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk mempercepat proses ini demi kesejahteraan tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer R2 dan R3 terkait dengan pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu di tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.